Jadi pagi ini Rumah Budaya bikin kegiatan diskusi lagi dan temanya kita angkat cerita tentang jejak-jejak keraton Surabaya kuno yang ada di Sidokari. Ya sebetulnya tema ini tema yang mungkin belum pernah diangkat ya, belum pernah diangkat karena selama ini yang kita tahu itu Surabaya itu ya ada di Surabaya sekarang gitu. Padahal kalau kita ngomong Surabaya yang zaman dulu ya, ini kita cerita kemungkinan karena ya sebetulnya kita mengangkat tema ini karena ada catatan-catatan kan gitu, berdasarkan catatan, nggak ngarang gitu loh, tidak ngarang. Jadi Surabaya yang ada saat ini itu memang sebelum menjadi sebuah kota itu adalah kabupaten ya. Dan sebelum kabupaten itu kadipaten. Nah, yang kita akan bahas di sini itu Surabaya sebagai sebuah kadipaten ya, kadipaten. Dan mungkin ya selama ini memang di banyak diskusi tema tentang kadipaten ini rancu sebetulnya antara Surabaya sebagai sebuah kabupaten dan sebuah kadipaten, karena pada dasarnya kalau ngomong perbedaan itu perbedaannya sangat mendasar antara kabupaten dengan kadipaten ya. Kalau ngomong mengenai kadipaten, mungkin teman-teman ada yang pernah ke Jogja gitu ya, ada yang pernah ke Jogja di sana atau ke Solo gitu ya. Kalau di Jogja itu ada Kadipaten Pakualaman. Kalau di Solo itu ada Kadipaten Mangkunegaran. Nah, di situ yang berkuasa di situ itu ya pangeran. Ya pangeran-pangeran itu ngumpul di situ. Kalau Keraton Jogja sing ada di situ Rojo. Tapi pembentukan kadipaten, baik itu Kadipaten Pakualaman atau Kadipaten Mangkunegaran itu ya idenya itu kan memberikan kekuasaan otonom ya kepada beberapa pangeran untuk mengelola sebuah daerah tertentu yang ada punya otonomi lah, punya otonomi walaupun dia tetap tunduk pada rajanya gitu. Dan kalau ngomong mengenai Kadipaten Surabaya itu ya hampir sama dengan Kadipaten Pakualaman atau Kadipaten Mangkunegaran. Jadi kalau ngomong konteks kadipaten itu seperti itu. Nah, sebuah tempat atau dalam konteks ini Surabaya gitu ya, Surabaya sebagai sebuah kabupaten itu jauh berbeda. Sebagai sebuah kabupaten dia tidak punya otonomi khusus. Dia ya ikut perintah dari pusat lah, intinya seperti itu. Dan itu Kabupaten Surabaya itu munculnya itu setelah dia dikuasai oleh Mataram pada tahun 1625. Lah, di situ baru mulai muncullah istilah kabupaten. Ya, Surabaya sudah tidak lagi kadipaten, tapi menjadi sebuah kabupaten yang sudah tidak otonom. Jadi segala macam urusan kepemerintahan ya, kalau ngomong kepemerintahan itu secara politik, secara ekonomi itu ikut ke Mataram sebagai pusat ya, Mataram sebagai pusat. Jadi di situ bedanya, Ya, ketika menjadi sebuah kabupaten dia sangat bebas untuk membangun visi misi sebagai sebuah kadipaten. Dari mana sih saya akan dapat uang? Terus kita akan mengadakan kerjasama dengan kerajaan mana atau kadipaten mana lagi gitu. Itu punya otonomi ya seperti itu. Tapi kalau sebagai sebuah kabupaten ya tidak. Ya, semuanya itu ikut ke atasannya gitu, yang menentukan visi dan misi dan juga strategi-strategi besar ya, strategi besar gitu. Jadi itu pengertian secara umum ya. Mungkin bisa dimulai slide-nya, Mas. Ini saya berikan pengantar ya. Pengantar berupa
sebuah screenshot dari laman web yang coba saya screenshot. Ini kayaknya itu dari ayorek.com lah kan gitu. Jadi dalam penjelasan di sini itu ya sebetulnya selama ini kita itu teman-teman dari Surabaya, teman-teman dari Sidoarjo itu sama-sama mencari keraton lama gitu loh. Keraton lama itu nang endi sih sebelum yang ada sekarang itu kan ada di daerah sekitar Baliwerti ya sekitar situ lah kan gitu ya, sekitar situ. Dan itu pun tinggal sisa-sisanya tok gitu loh. Sisa-sisanya tok gitu ya. Dan di daerah situ juga ada sungai kan, ada sungai. Cuman ketika kita melihat lebih dalam gitu ya, itu ternyata ada catatan-catatan. Ini catatan yang terlama tentang eksistensi keraton yang ada di Surabaya yang ditulis oleh beberapa pelaut Belanda gitu ya. Dan kemudian ditulis lagi oleh beberapa ahli sejarah gitu ya. Ya maksimal itu tahun-tahun 1650 ke atas gitu ya. Dan ada peta dari Spilman kalau nggak salah tahun 1677 gitu ya. Itu yang menggambarkan posisinya keraton Surabaya gitu pada saat itu. Itu yang paling tua gitu loh. Ada yang paling tua. Yang selama ini sering kita bahas gitu ya, sering kita bahas gitu. Tapi di sini pun ada pertanyaan intinya. Tapi sebelum itu ada keraton lagi gitu loh. Intinya kayak gitu. Cuman posisinya orang nggak ada yang tahu. Masa-masa sebelum ya mungkin kalau yang saya sampaikan tadi itu kan ada perbedaan mendasar antara masa sebelum Mataram 1625 sama masa setelah Mataram gitu. Perbedaannya jelas, perbedaan antara kadipaten dan kabupaten gitu. Di halaman sini pun ya itu masih pertanyaan. Jadi sama-sama belum nemu itu loh. Kuncine si keratone lama Surabaya itu di mana? Ya tadi saya sempat ngobrol sama Mbak tadi yang pakai kerudung putih ini. Kita sekarang ya mungkin sudah puluhan tahun itu kita terjebak pada pemahaman bahwa Surabaya itu sebagai sebuah kota. Ya. Padahal yang akan coba saya terangkan di sini itu adalah Surabaya sebagai sebuah negara. Di mana di dalam sebuah negara itu ada banyak kota. Kayak Indonesia lah gitu ya. Indonesia itu kan banyak sekali kota ya. Ada kota Jakarta, ada kota Semarang, ada kota Jogja, ada kota Surabaya. Ya saya akan ngajak teman-teman untuk membayangkan Surabaya di sini sebagai sebuah negara, tidak hanya kota gitu. Next Mas, next. Terus next. Tadi definisi kadipaten sudah, next. Nah, ini sebuah peta yang menggambarkan wilayah Kadipaten Surabaya. Jadi ya terdiri dari Sidoarjo, Surabaya, terus ada Gresik dan Lamongan. Ya, jadi ini yang disebut dengan Kadipaten Surabaya. Memang kalau untuk kita mungkin yang senang membaca sejarah mungkin ya saya juga awal-awalnya juga agak bingung ketika membedakan kabupaten, kadipaten, karesidenan, terus Kabupaten Surabaya yang baru dan akhirnya menjadi kota. Itu kan perubahannya kan banyak sekali ya. Yang awalnya itu seperti ini, terus akhirnya pada tahun 1859 hanya yang bagian merah misalnya gitu ya. Terus di satu masa dia menjadi lebih besar lagi di masa karesidenan gitu ya. Jadi peta karesidenan Surabaya itu lebih besar lagi daripada ini gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat sebagai sebuah kadipaten ya. Surabaya itu gampangnya itu memiliki 4 tempat keramaian gitu ya. Ya Sidoarjo atau Sidokare pada zaman dulu, terus kemudian Surabaya, terus kemudian Gresik dan Lamongan. Masing-masing pastinya punya tempat-tempat keramaian yang berfungsi masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ada yang berfungsi sebagai pelabuhan, ada yang berfungsi sebagai ya tempat
penting lainnya saya pikir ya. Ya jadi saya akan coba ngajak teman-teman itu untuk berimajinasi Surabaya sebagai sebuah negara. Next Mas. Jadi ini gambaran tentang Kadipaten Surabaya. Ya. Jadi Kadipaten Surabaya itu kalau ngomong awalnya itu masih ada beberapa versi. Ya. Tapi yang jelas yang kita sepakati bersama gitu ya, bahwa tahun 1530 itu Surabaya itu dikuasai oleh Kasultanan Demak. Ya, berarti kalau tahun 1530 itu sudah dikuasai, itu berarti kan masanya itu kan ada sebelumnya. Mungkin ada pada masa Kerajaan Majapahit. Karena sebelum Demak itu Majapahit ya. Ya saya coba untuk ngajak teman-teman membayangkan bahwa Majapahit itu seperti Kasultanan Jogja dan Surabaya itu sebagai Kadipaten Paku Alaman. Seperti itu gambaran mudahnya gitu ya. Jadi yang berkuasa di Surabaya itu adalah seorang pangeran yang berkuasa di beberapa tempat yang tadi ada petanya. Jadi sang pangeran itu ya dia mengelola daerahnya, dia berusaha berpolitik, menjalin kekuatan dengan kadipaten atau kadipaten-kadipaten lain, mencari uang, membangun dinasti gitu ya. Seperti itu. Jadi pada tahun 1530 itu Sidoarjo dikuasai oleh Demak selama kira-kira sampai tahun 1546 lah, setelah Sultan Demak itu meninggal. Mungkin masa setelah Sultan Trenggono itu meninggal itu masih masa-masa peralihan yang jelas kan, itu sebelum dia menjadi daerah yang kosong atau mungkin tidak bertuan atau daerah yang diperebutkan oleh beberapa pihak gitu ya. Ya termasuk pihak Demak sendiri, termasuk pihak Surabaya sendiri atau pihak-pihak yang melihat bahwa kawasan Kadipaten Surabaya itu kawasan yang strategis dari sisi ekonomi dan dari sisi yang lain. Next Mas. Sebagai sebuah kadipaten ya. Tadi saya sempat menjelaskan bahwa sebagai sebuah negara itu kan punya beberapa pusat ya. Ya koyo corone iku koyo ya Indonesia lah. Indonesia iku ono Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Terus dia punya Semarang atau Surabaya sebagai pusat perdagangan atau lalu lintas dengan internasional. Dan ada juga misalnya pusat-pusat keagamaan lah gitu ya. Lah, kalau ngomong konteks Surabaya gitu ya. Simpelnya gini. Setelah saya membaca beberapa catatan dari para pelaut Belanda bahwa ternyata mungkin Kadipaten Surabaya dulu itu pusatnya tidak di Surabaya yang ada sekarang. Yang ada zaman dulu itu disebutkan Sidokare memang, Sidokare oleh pelaut Belanda itu Sidokare. Nah terus awal-awalnya saya masih bingung, tapi akhir-akhirnya terus saya punya keyakinan bahwa Kadipaten itu negara, berarti yo Sidokare itu sebagai pusat dan tempat-tempat lain itu menjadi kota. Ya kota ya berfungsi masing-masing lah gitu. Masing-masing itu ya ada perdagangan dan lain-lain gitu ya. Seperti itu Surabaya itu gitu ya. Next Mas. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ini peta yang didapatkan dari tahun 1677 ketika ada Trunojoyo ya, pemberontakan Trunojoyo. Jadi ini peta yang paling tua tentang Surabaya. Next. Nah ini gambaran umum tentang kota Surabaya yang di sini menurut
Mas Adrian Perkasa itu ya ini kota di bawah Mataram memang, di bawah Mataram. Jadi dia menjelaskan ada alun-alun, ada dua alun-alun, salah satunya alun-alun Contong gitu ya. Dan ada keratonnya, ya keratonnya tadi saya sebutkan daerah Badiwarti, memang betul di situ ya. Ada pernah perpindahan ya, masih daerah-daerah situ sebetulnya gitu ya. Tapi tetap pertanyaan besarnya itu keraton pada masa Kadipaten. Itu belum ada yang tahu gitu ya. Next Mas. Lah ini kan yang sebelumnya Mas, enggak sing tadi ya ini. Lah ini juga isi laman ini itu sebuah pertanyaan juga sebetulnya. Jadi belum ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu tentang eksistensi keraton Kadipaten Surabaya. Dan memang tidak banyak catatan ya, tidak banyak catatan tentang Surabaya itu karena memang mungkin ya kalau di dunia sejarah itu catatan-catatan yang banyak beredar dan kuat-kuat itu dari kerajaan-kerajaan. Tapi kalau dari sekelas kadipaten itu jarang, lebih jarang. Kayak catatan dari Demak atau Mataram atau dan lain-lain itu kuat-kuat banyak lah gitu. Tapi kalau yang sekelas kadipaten itu masih agak jarang-jarang sehingga ya agak kesulitan juga sebetulnya. Next Mas. Lah ini kenapa saya mengangkat tema ini karena ya kira-kira 4 bulan yang lalu itu ketika ya saya dan teman-teman itu kan sering browsing ya ke beberapa perpustakaan di salah satunya di Belanda gitu ya. Itu saya menemukan beberapa kronik ya, catatan kronik, jadi catatan perjalanan detail para pelaut VOC pertama kali tahun 1598 sampai tahun 1607 itu saya menemukan beberapa tulisan atau tulisan kronik yang menyatakan bahwa Keraton Surabaya itu ada di Sidokari. Karena di pelayaran kedua itu salah satu laksamana yang menahkodai kapal itu namanya Warwick, itu dia akan mendirikan sebuah pabrik di Gresik. Bukan pabrik sebetulnya, tapi semacam kantor dagang VOC ya. Karena sebelumnya VOC sudah membangun kantor dagang itu ada di Maluku dan ada di Banten. Kemudian VOC itu butuh untuk membangun beberapa kantor dagang lagi yang salah satunya di Gresik ya. Kebetulan ketika mereka hendak mendirikan kantor dagang yang ada di Gresik, mereka dapat informasi bahwa mereka harus minta izin ke penguasa daerah Gresik. Ternyata mereka diminta untuk ke Sidokari untuk minta izin ke penguasa yang ada di wilayah Gresik. Otomatis kalau kekuasaannya itu sampai Gresik, berarti kan seperti yang tadi ada di peta tadi, yang di merah, biru, hijau tadi. Jadi ini masuk ya, maksudnya nyambung gitu loh, nyambung cerita tentang yang ada di peta dengan ada tulisan ini dan dengan cerita sejarah yang selama ini kita tahu gitu. Next Mas, next. Jadi ini ada 3 catatan dari pelaut Belanda yang menyatakan bahwa sebelumnya ya. Lah ini yang pertama sebelumnya Mas ini. Yang ono gambare wong iku mau lho. Lah ini pelaut Belanda VOC yang pertama kali menggambarkan tentang Surabaya, tentang penguasanya seperti apa dan tempatnya di mana. Jadi dia menggambarkan bahwa penguasa kawasan Surabaya pada saat itu tuh sudah sangat tua gitu ya. Kalau di dalam catatannya itu umurnya itu pada saat itu sudah 100 tahun lebih pada saat itu. Ini catatan tahun 1601.
terakhir ada catatan tentang penguasa Surabaya itu tahun 1607 dari 3 pelaut. Itu sama, menceritakan orang yang sama. Jadi memang sudah sangat tua sekali. Next Mas. Next. Ya ini nganu ya. Ini materi yang saya dapatkan dari perpustakaan yang ada di Leiden ya. Jadi catatan-catatan kronik ya. Ini yang catatan dari Oliver North ya. Dari Oliver North itu tahun berapa ya? 1601. Ini kan ada 1601 ya ini. Ini ada 1601. Terus kemudian next Mas. Next. Ini ada tulisannya Surabaya, ini Sorbaya. Yang sebelumnya Mas. Ini Sorbaya di istilahnya Sorbaya. Next Mas, next. Lah ini yang tadi saya ceritakan ya. Usianya sudah 120 tahun pada tahun 1601. Next Mas, next. Lah ini pelaut kedua. Dia berlayar bersama Warwick ya. Jadi ini laksamananya dan si Warwick itu wakil laksamana. Jadi yang pergi ke Gresik itu si wakil laksamananya, si Warwick yang pergi ke Gresik. Jadi ini juga dia mencatat perjalanannya ketika tiba di Gresik dan minta izin untuk membuka kantor cabang VOC di Gresik. Next Mas. Next. Nah ini si Warwick tadi. Next. Lah di sini ini tahun 1603 bulan November ya. 1603 bulan November. Dan di sini ada ini artinya dia lagi meminta izin untuk mendirikan kantor cabang di Gresik. Ini ada tulisan Sidokarinya itu Sedekari. Jadi jelas di sini Sedekari dia datang itu tanggal 25 sampai di Gresik itu tanggal 25 dia. Ada tanggal 25. Jadi di cerita ini pun dia juga menceritakan orang yang sama dengan yang diceritakan oleh pelaut sebelumnya. Dan tempatnya juga sama. Next Mas. Next. Nah ini pelaut yang ketiga. Ini tahun 1607. Dia juga menceritakan tentang Surabaya pada saat itu dan penguasa yang masih sama gitu ya. Sudah sangat tua sekali kan berarti ya. Sudah beda berapa tahun itu? 6 tahun tapi dia masih hidup, mungkin 126 tahun pada saat itu, pada tahun 1607. Next Mas. Ini terbitnya tahun 1646 ya, tulisannya ya. Next Mas, next. Lah ini disebutkan, ini tahun 1607 ya, Februari tahun 1607. Si pelautnya itu pergi ke Sidokari itu tahun 1607 di situ. Ya masih sama. Next Mas, next. Lah tadi ini kesimpulan dari ketiga catatan dari para pelaut ya. Ya bahwa intinya Surabaya di masa itu pusat pemerintahannya ada di Sidokari. Beda dengan pusat pemerintahan Surabaya yang setelahnya, setelah Mataram. Ya, itu kesimpulannya. Next. Lah yang menjadi pertanyaan itu awalnya aku dhewe takok rek gitu ya. Mosok sih gitu ya. Wong Sidoarjo iku koyok ngene beda mbek Surabaya kan itu ya. Surabaya iku gede dan lain-lain. Ketika kita membayangkan Surabaya itu ketika tarik ke belakang selalu menjadi pusat dari zaman dulu itu masuk akal gitu loh. Tapi kalau aku iku mbayangno Sidoarjo jadi pusat pemerintahan kok koyoke gak mungkin yo. Misalnya ngomongno Sidokari bisa, Sidokari iku saiki dadi perumahan rek. Iku lho Pak Sudi uripe nang Sidokari kan ono pondok Sidokari Indah. Mosok sih kan gitu ya. Tapi
sebagai sebuah referensi ya. Ya bukan sebagai referensi tapi sebagai sebuah logika ya, pemahaman logika. Ya sangat mungkin sih ketika sebuah daerah yang tadinya itu menjadi sebuah tempat yang besar dan penting akhirnya menjadi hilang sekalipun itu ada gitu. Ya karena peristiwa bencana, karena peristiwa peperangan, karena peristiwa politik dan lain-lain gitu ya. Lah mungkin hal itu juga terjadi pada pusat pemerintahan Surabaya yang ada di Sidokari pada saat itu. Oke, next Mas. Nah, apa? Saya hanya berusaha untuk menghadirkan atau menjelaskan beberapa hal yang menurut saya bisa menjadi penguat ya. Ketika saya ngomong nih, menyimpulkan bahwa oh ternyata pusat Kadipaten Surabaya itu ada di Sidokare pada saat itu. Saya otomatis saya butuh penguat, butuh data-data penguat yang ya kalau dipikir sih gak ada hubungannya antara satu dengan yang lain. Cuman saya berusaha mengkonstruksi sejarahnya gitu dari beberapa tulisan-tulisan yang seolah-olah itu tidak nyambung antara satu dengan yang lain. Jadi ada beberapa materi yang akan saya jadikan penguat itu, salah satunya itu ketika zaman kerajaan Demak gitu ya, zaman kerajaan Demak. Ketika ada Mojopahit, terus ada Singosari, terus ada Jenggolo, ada Medang. Nah, ketika masa sebelum Demak ya, setelah sebelum Demak Mojopahit, kemungkinan besarnya ya kayak tadi Surabaya itu koyo Pakualaman, jadi kadipaten gitu. Itu dari masa-masa yang sebelumnya pun seperti itu sampai zaman Mojopahit dan sebelumnya gitu ya. Lah, posisi ini Sidokare atau Surabaya ya pada saat itu kan ada di pesisir ya, ada di pesisir. Lah terus kerajaan koyo Singosari sing ono nang kono, terus Mojopahit sing ono nang kono, terus dan lain-lain lah sebelumnya itu kan, terus nek kate numpak kapal, numpak perahu itu terus ya opo kan gitu ya. Ya otomatis salah satu caranya ya kerjasama kan gitu. Kerjasama apa ya? Aku nyewa dermagamu. Setahun piro rek kan gitu ya. Setahun piro aja larang-larang kan ngono. Pesisir kan ngono. Nyewa dermagae, nyewa kapale. Nek kapalku rusak ya dandanono kan gitu ya. Terus aku yo nyewa gudang rek, misalnya aku ono kiriman teko Singapura, ono kiriman teko Malaka, ono kiriman teko Sriwijaya, kan ngono sih kan gitu ya. Lah, itu ada beberapa catatan yang memperkuat itu. Salah satunya itu ketika ada peristiwa ekspedisi Pamalayu. Dan kemudian kedua, peristiwa kematian Sultan Trenggono. Jadi ketika ada ini next mas. Lah ini cerita tentang yang Pamalayu sama Trenggono ini nanti ya. Ini saya jelaskan dulu mengenai ini gambaran jalur pelayaran dan perdagangan pada masa abad ke-16 ke-17 itu ya. Ya kalau di situ itu kayak hanya titik-titik, kita tidak tahu di mana ya. Mungkin orang masih mikir bahwa Surabaya di sana pada saat itu ya, pada saat itu. Ini ada Surabaya ada, terus ada di mana lagi ya? Ada di Gresik, ada di Tuban, ada di sampai ke Batavia. Next mas. Yang tadi pelayaran internasional yang tadi ya. Yang ini pelayaran antar daerah. Itu ya sama gitu. Mengacunya ya di Surabaya kelewatan gitu ya. Maksudnya menjadi tempat singgah gitu ya. Next. Lah ini ada seorang pelaut dari Portugis yang juga menggambarkan petanya, pelayarannya dia gitu. Ya sama, dia pergi ke Surabaya juga. Ini abad ke berapa ya?
abad ke-16 dia, 15 berapa itu? Ya dia abad ke-16 dia. Ya ada di ke Surabaya juga, cuman kan ya sebelumnya aku juga mikir no Surabaya kono rek gitu loh. Next, Tuban dan Gresik lah pada intinya. Jarak antara pelabuhan Tuban atau pelabuhan Gresik dan pelabuhan Surabaya yang sekarang itu sangat dekat. Saya hitung itu hanya 7 kilo. Hanya 7 kilo. Lek ngomong Surabaya duwe pelabuhan gede biyen nang Surabaya itu gak mungkin. Gak ekonomis toh. Gak ekonomis. Orang taunya pada zaman Erlangga gitu ya, zaman Kauripan gitu ya. Yang terkenal duluan ya Tuban dan Gresik gitu. Gresik sampai ke ke masa Demak itu masih Gresik dia. Masih Gresik gitu. Lah saya hitung kan nanti ada petanya. Saya hitung titik pelabuhan Gresik dengan titik pelabuhan Surabaya hanya 7 kilo. Kan nggak ekonomis, nggak efisien gitu loh. Kate dodolan kita mau jualan sebuah pelabuhan yang pelabuhan yang lebih besar itu ada 7 kilo di depan kita gitu ya. Terus gak payu rek gitu loh. Gak payu. Ini aku berusaha menyampaikan logikanya gitu ya. Logikanya koyo Indomaret ya lo, kan ono aturan itu. Indomaret, Alfamart, Superindo itu ono aturane. Aturan itu dibuat karena apa? Karena nek kecedaan menghancurkan dua-duanya. Jadi sepi gitu loh. Makanya dibuat agak jauh. Lah kalau logika Indomaret itu kita terapkan di sini ya bisa juga toh. Ya bisa juga dalam konteks gini. Masing-masing rojo niki yo rek rembukan yo ojo nang kono lah. Aku dodolan jasa iki, jasa pelabuhan rek gitu loh. Dodolan jasa perbaikan kapal. Mosok awakmu ndok kono, rada ado sithik kok kan gitu ya. Awal-awalnya dulu kan mungkin seperti itu ya. Walaupun ini untuk skup yang lebih besar daripada urusan buka toko kelontong kan gitu. Tapi saya pikir ya seperti itu. Karena kadang-kadang kita miss di situ, miss dalam arti itu kan urusan gede, enggak bisa. Urusan bisnis tetap sama. Prinsip bisnis itu sama kok. Kecil ataupun besar itu tetap sama kalau untuk bisnis. Next, Mas. Jadi ini dalam tulisan ini tuh menceritakan bahwa pelabuhan Tuban itu ya penting penting di zaman Erlangga gitu pada saat itu di Tuban pusatnya. Terus kemudian bergeser ke Gresik. Next, Mas. Nah, ini yang Gresik. Next, Mas. Jadi di sini diceritakan bahwa pelabuhan Surabaya itu menjadi besar itu setelah Mataram masuk, ya. Setelah Mataram masuk itu. Sebelum itu Gresik. Sebelum itu Gresik. Jadi yang saya bayangkan, ya mungkin dulu pelabuhan Surabaya itu ya ada, tapi kecil ya, kecil gitu. Maksudnya tidak pokok gitu ya, pokoknya ya Gresik gitu. Jadi kalau ada kapal-kapal besar itu ya mendaratnya di Gresik sampai periode tahun berapa itu? Sampai tahun pokoknya sampai sebelum Mataram masuk lah 1625 ya. Ya ke sana gitu. Kalau tidak ke sana kemana? Yunang Sidokari. Karena jaraknya jauh. Saya hitung itu jarak dari Gresik ke Sidokari itu bisa pokoknya enggak 7 kilo lah. 3 kali atau 4 kali lipatnya gitu loh. Atau 5 kali lipatnya lah gitu ya. Masuk akal gitu loh. Masuk akal menjadi sebuah, kalau Sidokari itu menjadi sebuah pelabuhan Surabaya di zaman dulu. Atau pusat pemerintahan di zaman dulu gitu. Ini tadi kita sampai ke ke kekuasaan Demak ya. Jadi pada tahun 1530-an lah ya, Surabaya dan Pasuruan itu sudah menjadi kekuasaan Demak, di bawah kekuasaan Demak. Next, Mas. Next. Nah, ya 3 bulan atau 4 bulan yang lalu itu saya juga menemukan sebuah tulisan gitu ya. Yang ya itu juga kronik ya, tulisan kronik dari pelaut Portugis yang selama ini
banyak yang meyakini bahwa tulisan dari pelaut Portugis itu yang namanya Mendes Pinto itu arek sok kerep mbujui kan itu ya. Karena apa ya? Ya nggak tahu kok dia dikenal sebagai penulis Portugis yang banyak bohongnya. Ya, Pak Margana pun kemarin sempat cerita ya. Ya Pinto itu ya mbujui gitu loh di beberapa hal gitu ya. Tapi bagi saya bagaimanapun kalau ngomong mengenai yo dia jauh-jauh dari Portugis terus ke mana ke sini gitu ya. Ya kalau ngomong perjalanan dulu itu kan sampai berbulan-bulan kan gitu ya. Ya lapo sih ngono. Ini dari sisi personality ya. Lha lapo sih sing kate dibujuki iku ya sapa kan ngono ya. Kepentingannya iku ya apa kan gitu ya. Ya sing kate dibujuki itu mungkin karena mereka nganu ya. Apa karena punya kepentingan untuk iki tulisannya salah, iki sing bener tulisannya kan mungkin cuman itu sebetulnya gitu ya. Ini pendapat saya ya gitu ya. Tulisan sing bener mengenai misalnya tentang Surabaya sing iku salah, misalnya gitu. Tapi bagi saya jauh-jauh dari sana ngapain kalau cuma mau bohong gitu loh. Kalau guna ya capek gitu loh kan gitu ya. Taruhannya nyawa kan gitu ya. Apa itu nggak masuk akal, sangat tidak masuk akal menurut saya gitu. Next. Nah di situ Pinto itu menceritakan dia berlayar bersama Sultan Trenggana yang hendak menyerang Belambangan, menyerang Panaruan pada tahun 1546. Dia berangkat dari kapalnya itu berangkat dari Banten, terus mampir ke Demak, terus memuat ya bala tentara dan makanan gitu. Terus saya berangkat. Terus bulan Januari tanggal 11 kalau nggak salah, itu sampailah di tulisannya si ini ya di Pinto itu sampailah ya ke sebuah sungai yang di catatannya itu Sungai Hikandure yang ada di catatan di situ ya. Lah, seorang penulis Belanda juga ketika dia mentafsirkan tulisan Pinto itu, dia menyebutkan Hikandure itu Sidogare. Karena dia berusaha untuk mentrace itu menggunakan toponimi. Ya ono rene lho mungkin ya. Podo-podo rene mungkin ya sing paling mungkin ya Sidogare. Gak mungkin ya kan Surabaya kan gak mungkin rene iku ya Sidogare rek gitu ya. Lah si penulis Belanda itu dia menyatakan bahwa ketika si Trenggana itu mampir di Sidogare, dia terbunuh di situ oleh seorang anak kecil. Iku dadi nganu, dadi pertanyaan, gak mungkin mampir nang Sidogare apa hubungannya? Iku salah, iku duduk ya di situ si penulis itu dan si Pinto itu menuliskan si Trenggana itu ke kapalnya ditambatkan di di muara Sungai Hikandure itu untuk menyerang Pasuruan gitu. Terus setelah itu saya coba coba diskusi ke beberapa teman. Gak iku salah nulis iku. Pinto iku salah nulis. Iku kudune Panaruan, duduk Pasuruan gitu loh. Karena dia matinya itu ketika menyerang ke Panaruan. Oke, tak terima. Itu pendapat itu saya terima. Terus akhirnya lagi-lagi saya menggunakan logika jarak ya. Menggunakan logika jarak untuk menjelaskan tulisan si Pinto itu tadi. Tak hitung jaraknya antara kawasan perairan Sidogare dengan Panaruan. Ketemulah 110 kilo. 110 kilo. Dan wilayah Belambangan itu, next. Wilayah Belambangan itu mana ya? Lah, wilayah Belambangan itu di sini. Di sini, sebelah Pasuruan gitu ya. Di sini keterangannya si kapalnya Trenggono itu berhenti di sini.
yang masuk akal ketemu. Kenapa dia harus berhenti di Sidokari? Karena apa? Wong Amerika loh punya pangkalan militer itu nang Filipina. Walaupun yang di target itu bukan Filipina kan gitu ya. Kalau yang ditarget Filipina, gak mungkin dia membangun pangkalan militer di Filipina, pasti entek diserang gitu loh. Sama seperti ini. Ketika dia mau menyerang Panarukan yang notabene itu sebelahnya Pasuruan itu wis Blambangan, gak mungkin dia moro-moro langsung rene. Dia butuh pangkalan militer. Dia sudah berlayar selama 2 minggu dari Demak ke Sidokari. Butuh istirahat, butuh makan, butuh ngecek ini itu gitu. Butuh bala bantuan. Lah bala bantuannya si Trenggono itu bisa didapatkan dari Surabaya dan dari Pasuruan yang sudah menjadi bawahannya gitu loh. Sebelum menuju ke Panarukan. Penjelasan logisnya seperti itu gitu loh. Kenapa berhentinya di situ gitu ya. Jadi bagi saya faktor kebohongan Pinto itu juga saya bisa bantah di situ gitu loh. Saya bisa bantah di situ. Maksudnya saya bisa bantah pendapat-pendapat orang yang bilang Pinto itu bohong. Gitu. Karena dari logika peperangan gitu, logika perang kan gitu ya. Ya misalnya aku jadi Trenggono yo, aku butuh daerah antara tuh. Daerah antara untuk kebutuhan logistik, kebutuhan bala tentara dan kebutuhan untuk berlindung tuh. Lah kalau saya moro-moro langsung ke Blambangan, aku mau berlindung kemana? Dan kemudian penyerangannya Demak itu mungkin nggak hanya dari laut toh, tapi juga dari darat yang bisa dicapai dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Ya pastinya seperti itu. Ya itu strategi perang kan gitu ya. Itu strategi perang. Ya ini penjelasan saya mengenai tulisan Pinto yang menguatkan bahwa oh bener rek si Raja Demak iku lungoe ketika nang Panarukan mampir sik nang gone Sidokari. Tapi ternyata dia di situ itu di ceritanya si Pinto ya ketika dia sedang berdiskusi untuk merencanakan penyerangan ke Panarukan gitu ya. Di sebuah forum diskusi gitu ya. Ternyata di situ dia terbunuh oleh seorang anak kecil yang diberitakan oleh si Pinto juga bahwa itu anak Raja Surabaya. Terus ada juga ketika yang membaca tulisan Pinto itu. So, apa kepentingannya arek cilik itu nang ngono kok bebas? Kok bebas sekali sih anak kecil itu di situ gitu loh. Ya bagi saya ketika aku dadi rojo, aku nemui rojo koncoku ya juga rojo gitu loh. Aku diskusi mengenai aku kate iki aku butuh bala bantuan sekian banyak orang, sekian banyak logistik. Mestinya anakku nang kono kan ya gak apa-apa sih kan gitu ya. Wong anakku gitu loh. Kecuali kalau orang lain gitu loh. Kecuali kalau orang lain gitu. Dan kemungkinan besar ya yang tak bayangkan juga yang tak imajinasikan kok dia sampai menusuk setersinggung karena di situ diceritakan bahwa si anak kecil itu menikam si Trenggono itu karena dia nggak dengar ketika diminta tolong oleh si Trenggono untuk mengambilkan sirih karena di tulisannya Pinto itu si Trenggono itu suka makan sirih, buah sirih. Ya bagi saya yo masuk akal juga ketika misalnya gini. Sing jenenge dikuasai itu enak enggak sih? Gak enak toh. Ketika Surabaya dikuasai Demak itu rasane masyarakat itu apa? Ya gak enak rek dikuasai ono rasa dendam itu ono. Buktine apa? Ya saiki ngene ae lah. Saiki ngene ae. Pak Sudi ku lho mau ono lagu Mataraman misalnya. Mataraman iku ngono. Kudune kene iki yo arek kan ngono yo. Mosok lagune Mataraman itu misalnya kan gitu ya. Ada perasaan-perasaan dendam. Nang Mataram dhewe lah, Jogja Solo. Itu sampai sekarang masih ke bawah. Rasa dendam itu diungkapkan melalui banyak hal gitu ya. Melalui proses peristiwa kesenian, melalui peristiwa politik dan lain-lain masih gitu ya. Masih. Ya iku lek diterus-terus ning nganti paten-patenan rek gitu. Nek terus-terus no gitu ya. Lah iki ya padha rek gitu ya. Ketika misalnya
si Trenggono iku minta tolong si anak kecil itu yang ya katanya anak Raja Surabaya sampai mbunuh yo. Yo bapakku bapakku mbok anu kan, mbok kuasai gitu loh. Kamu jajah gitu. Aku dendam kayak gitu loh. Akhirnya setelah Trenggono meninggal itu terus ya kuasanya jadi buyar tuh. Jadi yang ada di catatan itu nganu peta politik di saat itu di kawasan Jawa Timur itu di kawasan Jawa itu yo saling berebut gitu. Karena sudah tidak ada kendali apapun dari Demak, tiba-tiba meninggal nggak ada persiapan dan lain-lain gitu. Oke, next Mas. Iki oh ini anu petanya pintu. Next Mas. Next. Nah ini tadi ya ada beberapa tulisan tentang ya dari beberapa tulisan Belanda yang tadi sudah saya ceritakan juga dari Hakman salah satunya. Next. Next Mas. Next. Lah ini setelah Demak kita masuk ke Kerajaan Mataram ya. Next Mas. Lah ini periode Mataram itu antara 1625 sampai 1755 ya. Ya Mataram itu Mataram di mana Jogja dan Solo masih jadi satu ya. Jadi di sini dalam peta itu Surabaya itu ditaklukkan Mataram itu tahun 1625. Ya ini masih materi-materi untuk memperkuat pusat Surabaya ada di Sidogari ya. Itu 1625 ya. Next Mas. Next. Sebelum Surabaya. Jadi sebelum karena di catatan sejarah itu di wilayah Jawa Timur itu Surabaya itu menjadi salah satu yang terakhir bisa ditaklukkan oleh Mataram karena sulit sekali. Sudah ada 2 kali baru berhasil Mataram itu menguasai Surabaya dan yang terakhir itu melalui ada pernah melalui Tuban kalau nggak salah, terus kemudian melalui Gresik dan akhirnya bukan Gresik tapi melalui Pasuruan dan akhirnya diracun kali ini kan itu ceritanya seperti itu ya. Lah saya berusaha menjelaskan kenapa kok Mataram menaklukkan Pasuruan dulu dan kemudian menjadikan Winongan menjadi pusat kendali militer di situ. Kendali militer Mataram untuk menyerang Surabaya. Next Mas, next. Jadi strateginya itu sebelum langsung ke Surabaya dia kalahkan dulu kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya Surabaya gitu ya. Next Mas. Next. Lah, lagi-lagi saya menggunakan logika jarak juga. Ketika saya menemukan jarak 40 kilo lah kira-kira dari Winongan ke Sidogari. Lah, di wilayah sini kan ini Sungai Porong ya. Ya zaman dulu Sungai Turusan ini ya. Wilayah Sungai Porong ke utara itu kan sudah Surabaya loh. Berarti kan sebetulnya jarak antara Winongan dengan ini kira-kira dikurangi 10 kilo loh. Jadi cuma 30 kilo. Masuk akal menjadi pusat kendali militernya Mataram untuk menyerang Surabaya. Coba yang next Mas. Lah, ketika saya hitung jarak dari Winongan ke Surabaya sekitar 60 kiloan. Lah nang kene wis entek. Nang kene wis entek lek kate nyerang kene kan gitu. Wong kene iku wis Surabaya kok kan gitu ya. Gak mungkin gitu loh. Gak mungkin. Jadi logika jarak ini bagi saya sangat menentukan itu loh. Karena aku pun kalau menjadi Raja Mataram ya aku mau menggunakan logika yang sama gitu loh. Logika yang sama. Next Mas. Lah ini penyerangan melalui Wirasobo gitu ya. Yang pada akhirnya si Mataram itu meracun kali gitu ya, meracun kali.
Nah, saya sekarang perkara kali ya. Perkara kali. Ya ini ya sama, ini tentang jarak ya sama, lebih dekat ke Sidogari. Mengenai sungai itu ya. Sungainya itu diracun kan itu. Sehingga pada akhirnya Raja Surabaya itu menyerah lah gitu ya, menyerah gitu ya, menyerah. Saiki ono di tulisannya siapa ya? Pokoknya ada di tulisan yang beredar sekarang itu sing kali ini sing diracun itu Kalimas. Kalimas iku gedene sepiro? Gede ya kan itu. Lek dibanding karo Kali Porong ya luwih gede Kali Porong, tapi gede lah gitu ya. Terus saiki material sing nggo ngracun iku akehe sepiro sih? Lek kene mbayangno wong jaman biyen iku enggak juta-jutaan kaya saiki kan itu ya. Enggak juta-jutaan kaya saiki. Ngeracun kali gedene sakmono ki terus efektif kan gitu ya. Efektif. Lah, materi Surabaya di Sidogari itu saya mau juga menjelaskan bahwa Sidogari itu kelewatan Sungai Karanggayam. Yo kemungkinan pusate si Sidogari Surabaya mbiyen yo area kidule alun-alun yang sekarang gitu, yang kelewatan Sungai Karanggayam juga gitu ya. Pusate iku nang Alabror iku lho. Ya ini masih nganu ya. Ini belum ada penelitian, cuman kan ya prosoku dan prosoe konco-konco yu ngono gitu loh. Dan ketika nek misale Mataram oke lah, Mataram iku ngeracun ya kali iku. Nek sing diracun iku Karanggayam masih masuk akal, gedene sama sakmono gitu loh. Nek misale kate dimasuki apa sih benda-benda yang busuk mungkin apa diracunnya pakai apa sih? Teman-teman ada yang tahu ndak? Pakai aren ya, ada aren, ada bangkai hewan segala macam lah gitu ya. Tapi lek misale sing diracun iku Kalimas iku efektif kan gitu ya. Terus ana sing ngomong di bendung. Waduh, wis iku tambah gak mungkin maneh iku kan ngono ya. Wonge sepiro akeh sih kate bendung iku. Wis kene iku ado-ado kon bendung, mending perang ae pokok kan ngono ya. Kan ngono ya. Kan gitu. Ya bagi saya faktor jarak itu mungkin tidak pernah diperhitungkan oleh para pembaca sejarah kan gitu ya. Orang mungkin lebih percaya untuk mempercayai si penulis hebat ya daripada berlogika kan gitu ya. Itu bagi saya bahan tahan saya seperti itu gitu loh. Bahan tahan saya seperti itu gitu ya. Ya nek ngomong diracun yo nek Karanggayam masuk akal. Karena dia juga membelah pusat kota, banyak penduduk di situ. Raja Surabaya itu menyerah karena banyak orang yang meninggal karena mengkonsumsi itu kan gitu ya gitu. Jadi ya sing paling masuk akal ya Sidogari gitu. Next. Lah, sistem pemerintahan Mataram. Tadi kan saya terangkan sistem pemerintahan kadipaten. Lah, sistem pemerintahan Mataram itu kabupaten. Jadi Mataram itu seperti Mojopahit, dia ada negara agung, ada negara-negara di bawahnya ya, kelasnya gitu loh, kelasnya gitu. Dan kalau sistem pemerintahan di Mataram itu menggunakan kabupaten. Kabupaten. Lah, setelah Surabaya ikut dikalahno ambek Mataram, baru dia berubah pelan-pelan menjadi sistem pemerintahnya itu kabupaten. Kabupaten. Next mas. Next mas. Next. Lah ini ada catatan dari seorang bupati Mojokerto yang berkuasa ya tahun 1920-an ya. Dia ya kalau ngomong kepala-kepala apa rojone zaman dulu itu saudara, antara satu dengan yang lain itu saudara gitu ya. Yang lain itu saudara. Ya dia salah satu anak turunnya dari Bupati Surabaya yang menceritakan bahwa Surabaya iku mulainya iku baru tahun 1743. 1743 itu ketemu perjanjian antara Mataram dengan VOC, di mana pesisir itu dihibahkan ke VOC. Tapi sebelumnya setelah 1625 sampai
1743 itu juga sudah ada pemerintahan, tapi pemerintahan yang cawe-cawe VOC itu belum full gitu ya, masih Mataram gitu ya, walaupun sudah ada kerjasama ya, kong kali kong antara Mataram dengan VOC gitu kan, karena memang di apa di tulisannya si Bupati Mojokerto ini ya, mulainya itu ya tahun 1659 sampai 1677. Jadi masa 1625 sampai 1659. Orang itu butuh lupa gitu untuk apa? Bukan untuk lupa, strategi melupakan orang itu sebagai sebuah strategi apa ya? Jadi cek gak dendam ngono lho. Cek gak dendam seneng no gitu ya, seneng no. Ya sama seperti ini, ada masa-masa peralihan itu gitu loh. Jadi menurut Bupati Mojokerto ini ya, dimulainya masa pasca Mataram itu ya dimulai dari 1659 dan pada masa VOC 1743 dalam bentuk kabupaten. Dalam bentuk kabupaten. Jadi jelas bedanya bahwa endi sing kadipaten, endi sing kabupaten. Next. Kalau berita tentang dibangunnya keraton Kabupaten Surabaya, aku gak ono info nih, gak ada infonya. Ya, jadi ini saya coba mengurutkan sistem pemerintahan di Surabaya dari masa ke masa. Pernah berbentuk kadipaten di masa mana aja ya, sampai sebelum Mataram. Ya setelah masuk Mataram menjadi sedimentasinya tinggi ya tadi, pergerakan sedimentasi lumpurnya, sehingga kalau ada pelabuhan di situ ya akan keluar biaya banyak, semakin banyak mengeruk gitu loh, mengeruk apa sedimen itu ya, biaya gitu loh. Lah di sini ini petanya nggak terlalu jelas sebetulnya ya, ini peta tahun ya, peta abad 19 sebetulnya, petanya Belanda. Ini kawasan Sidokare, ini kawasan Surabaya. Di sini kita bisa melihat gitu ya, pergerakan tanahnya di kawasan Sidokare sampai ke Pasuruan itu sangat tinggi.
Kita bandingkan dengan kawasan yang sekarang ada Tanjung Perak gitu ya. Tidak terlalu tinggi sedimentasinya. Jadi salah satu keputusan Surabaya mengalihkan pusat pelabuhannya Surabaya dari sini ke sini itu karena ini juga. Karena faktor sedimentasi. Ya itu sangat jelas ya. Majunya kan gitu ya. Sangat jelas. Ketika VOC ya saya pikir mindset ekonomi atau mindset bisnis orang-orang Belanda yang dimana mereka pada saat itu sangat butuh gitu ya, sangat butuh untuk memperkaya diri itu, gak mungkin melihat ini tuh dia pancet mempertahankan si pelabuhan itu di Sidokare, dia pindahlah ke sana yang berbiaya lebih rendah, ya sampai sekarang. Next mas. Next. Lah mulai tahun 1800-an itu Belanda itu ya VOC itu bangkrut tahun 1799 dan kemudian semua urusan VOC itu diambil oleh Hindia Belanda. Dan pada saat kekuasaan Hindia Belanda Pulau Jawa itu full dikuasai oleh Belanda. Belambangan juga sudah masuk gitu. Next mas. Lah untuk hipotesa tadi sudah saya terangkan ya mengenai ya intinya tentang kok nang Sidokare sih Kadipaten Surabaya Pusate ya seperti itu tadi gitu ya. Keterangan penguatnya ya saya menggunakan logika jarak ketika kenapa sih kok ono nang Sidokare zaman dulu gitu ya. Ada beberapa tulisan yang sangat kuat gitu ya. Sebetulnya siang ini saya ditemani oleh Mas Andri sebetulnya. Dia mau menjelaskan beberapa hal terutama di abad piro Mas? Abad 13, abad 9 ya. Lah, jadi intinya sama di abad 9 itu Mas Andri mau menceritakan tentang faktor-faktor penguat di mana kok Sidokare sih, bukan Surabaya yang sekarang gitu loh. Jadi nah ini nanti kita habis Mas Andri nanti kita diskusi. BE ada pertanyaan. Saya pikir pasti banyak pertanyaan ya. Karena hal ini hal yang baru. Tapi nanti kita bisa diskusikan bersama. Ayo Mas, monggo Mas.